Halo anak-anak kelas 1B yang terkasih. Kita akan belajar tentang PPKN KD 3.2, memahami aturan yang berlaku di sekitar kita di tema 6 dengan judul lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, siapa yang sering membantu ayah atau ibu untuk membersihkan rumah? Anak-anak, rumah adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga, bersama ayah, ibu, adik, atau kakak. Lalu, siapa yang berkewajiban menjaga kebersihan rumah? Nah, ini dia. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Ayah, ibu, dan anak wajib menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih membuat penghuninya merasa betah atau nyaman dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan rumah bisa dilakukan dengan kerjasama, misalnya seperti tampak pada gambar. Anak sedang mengelap jendela, ibu sedang menyapu, sedangkan ayah mengepel lantai. Tahukah kalian, kerjasama membuat pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Kerjasama membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kerjasama dalam keluarga juga dapat mempererat kerukunan dalam keluarga. Coba perhatikan, Bu Siska mempunyai 2 gambar di sini. Ada gambar A dan ada gambar B. Menurut kalian, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Perhatikan baik-baik gambarnya. Betul sekali. Rumah yang lebih nyaman untuk ditinggali adalah rumah pada gambar B. Lalu menurutmu, apa ya yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Penyebabnya adalah di rumah A, penghuninya tidak menjaga kebersihan rumah. Sedangkan di gambar B, anggota keluarga di rumah tersebut pasti rajin menjaga kebersihan rumah mereka. Apa yang harus dilakukan ya agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Tentu saja dengan rajin membersihkan rumah. Membuang sampah di tempat sampah, menyapu halaman, menyapu lantai rumah, mengepel, kemudian mengelap jendela, meja, kursi, perabot rumah dengan lap basah. Pasti rumahnya akan menjadi bersih, seperti tampak pada rumah di gambar B. Menjaga kebersihan rumah menjadi kewajiban seluruh anggota keluarga. Maka, jika ayah atau ibu mengajak kalian untuk bekerja bakti, bekerja sama membersihkan rumah, anak-anak harus semangat melakukannya, supaya rumah kalian menjadi bersih. Ada peribahasa yang mengatakan seperti ini, kebersihan pangkal kesehatan. Jika kita menjaga kebersihan, pasti kita bisa menjadi sehat. Coba lihat pada gambar ini. Berantakan sekali rumahnya. Buku-buku berserakan. Kemudian perabot rumah juga tidak tertata dengan rapi. Nah, apakah kalian mau menempati rumah seperti ini? Tentu tidak, kan? Jika rumah kita kotor, maka nyamuk, semut, tikus, dan lalat akan berdatangan.
Nih, waktu Bu Siska masih kecil, ada lagu anak-anak yang bercerita tentang akibat jika malas menjaga kebersihan. Kita akan bernyanyi bersama ya. Judulnya Si Nyamuk Nakal ciptaan Papa Tebob. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, itulah dia akibatnya jika malas bersih-bersih. Banyak nyamuk, semut, tikus, dan juga lalat. Nah, beginilah jadinya kalau kita malas membersihkan rumah, kita tidak mengikuti aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah menjadi kotor dan tidak nyaman ditinggali. Banyak semut, lalat, tikus, dan serangga lain. Pakaian kotor juga akan mengundang nyamuk. Maka, anak-anak, kita harus mematuhi aturan menjaga kebersihan rumah melalui kebiasaan baik yang bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya rajin menyapu lantai, menutupi gelas berisi minuman atau makanan dengan tutup yang rapat supaya tidak dihinggapi lalat, merapikan kamar, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, lalu membantu ibu untuk mencuci pakaian yang kotor. Jika kita melanggarnya, kita tidak mematuhi aturan, maka rumah akan menjadi kotor. Jika kita tidak rajin menyapu lantai, maka lantai akan menjadi kotor, banyak debu. Dan jika kita duduk di lantai yang kotor, maka kita bisa terkena penyakit kulit, gatal-gatal misalnya. Lalu debu-debu yang ada di lantai bisa membuat kalian menjadi batuk. Jika makanan atau minuman tidak ditutup dengan rapat, maka akan mudah sekali dihinggapi lalat. Padahal lalat membawa penyakit. Kakinya kotor karena lalat suka hinggap di tempat sampah, di tempat-tempat yang kotor. Jika kalian tidak mau mematuhi aturan merapikan kamar kalian, pasti kamar kalian akan tampak berantakan. Lalu, jika tidak mau mencuci baju yang kotor, tidak mau membantu ibu, lalu kita memakai pakaian yang kotor, maka kita akan terkena penyakit gatal-gatal. Kuman-kuman yang menempel di baju kotor bisa menyebabkan kita sakit. Maka anak-anak, patuhilah aturan menjaga kebersihan rumah kalian, supaya rumah kalian bersih, nyaman untuk ditinggali, dan kalian lebih sehat, terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan di lingkungan rumah,
kita sudah memahami aturan-aturan menjaga kebersihan di rumah, sekarang kita belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahku. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Lingkungan sekitar rumahku bebas dari sampah. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon-pohon yang rindang membuat udara menjadi sejuk, menjadi segar. Orang-orang juga tertib di jalan. Kendaraan berjalan pelan-pelan, tidak ada yang kencang, tidak ada yang ngebut. Maka, kita harus bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga bisa bermain bersama teman dengan gembira. Sama seperti menjaga kebersihan di rumah tadi, kita juga harus mematuhi aturan, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah. Misalnya, membuang sampah di tempat sampah, kemudian menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah, lalu menanam banyak tanaman di sepanjang jalan, atau paling tidak di depan rumah kita. Jika ada teman yang mencoret-coret tembok rumah orang lain, kita harus mengingatkan. Apa akibatnya jika kita tidak mau menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah? Tentu, kita tidak nyaman tinggal di lingkungan yang kotor. Warga atau masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kotor pasti akan mudah sekali sakit. Lingkungan yang kotor juga tidak menyenangkan untuk dipandang. Selain itu, jika banyak yang membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mau menanam pohon, maka saat musim hujan akan terjadi banjir karena selokan, jalan-jalan tersumbat oleh sampah. Saat musim kemarau, jika kita tidak menanam banyak pohon, udara akan terasa panas sekali. Debu-debu beterbangan di jalan bisa membuat sakit batuk. Maka anak-anak, selain menjaga kebersihan rumah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Berikutnya, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Anak-anak pasti sudah rindu ya, ingin belajar di sekolah. Kita senang sekali jika belajar di sekolah, apalagi jika sekolah kita bersih dan sehat. Ada banyak pohon di halaman sekolah. Setiap hari tanamannya disiram. Pasti udara terasa segar. Lalu ruang kelas yang kita pakai untuk belajar bersih. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, kebersihan lingkungan sekolah ini menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Supaya sekolah kita menjadi bersih, kita pun juga harus mematuhi aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Misalnya, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, anak-anak kalau biasanya belajar di sekolah, pasti Bu Guru atau Bapak Guru akan membagi jadwal piket kelas. Anak-anak bekerja bakti bersama-sama membersihkan kelas sesuai dengan jadwalnya. Ada yang menghapus papan tulis, menyapu lantai, membersihkan meja, kemudian ada yang mengelap jendela, ada yang menata buku-buku yang ada di kelas. Jika piket kelas dilakukan dengan teratur, maka kelas akan menjadi bersih dan nyaman dipakai untuk belajar. Kemudian bisa juga bekerja bakti membersihkan toilet atau kamar mandi sekolah.
Kalian juga bisa membantu menjaga kebersihan toilet dengan cara setelah buang air kecil atau buang air besar harus disiram sampai bersih, supaya tidak meninggalkan bau tidak sedap, tidak meninggalkan kotoran. Selain itu, kalian juga bisa bekerja bakti, membersihkan halaman sekolah. Ada yang mencabuti rumput liar, ada yang menyirami tanaman sekolah, ada yang bekerja bakti membuang sampah, ada yang menyapu halaman, dan ada yang merapikan tanaman di sekolah. Perpustakaan juga perlu dibersihkan. Tumpukan buku-buku bisa menyimpan debu, maka harus dibersihkan dengan teratur. Meja untuk membaca dilap dengan kain yang basah. Buku-buku dirapikan kembali. Lantai perpustakaan disapu, kemudian juga dipel. Nah, kalian juga bisa membantu dengan membiasakan membuang sampah di tempat sampah. Ini juga termasuk aturan yang harus kalian patuhi saat di sekolah. Selesai makan, atau mungkin selesai meraut pensil, selesai mengerjakan keterampilan, maka sampah harus dibuang, dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sampah yang berserakan membuat tidak enak untuk dipandang. Lingkungan sekolah pasti menjadi kotor karena sampah yang berserakan. Maka kita biasakan selalu membuang sampah di tempat sampah. Kantin sekolah juga perlu dibersihkan. Meja, kursi dilap dengan bersih, kemudian lantai disapu dan juga dipel. Nah, pasti ketika makan di kantin sekolah yang bersih akan terasa nyaman. Anak-anak, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Maka, dimanapun kita berada, kita harus selalu bekerja sama, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di rumah, di lingkungan sekitar rumah, maupun di sekolah. Tidak boleh malas untuk membersihkan rumah, membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan membersihkan sekolah. Jika ayah atau ibu mengajak kalian untuk bekerja bakti membersihkan rumah, maka kalian harus segera dan dengan penuh semangat melakukan kegiatan bersih-bersih rumah bersama ayah dan ibu. Anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang PPKN, memahami aturan yang berlaku di sekitar kita, yaitu menjaga kebersihan. Maka Bu Siska mengajak anak-anak untuk selalu rajin menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Selalu mematuhi aturan agar lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun lingkungan sekolah selalu bersih dan asri. Terima kasih, berkah dalam.